Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Menyambung tadi pernyataan dari Mas Gun, memang ada beberapa poin penting begitu ya. Salah satunya adalah mengenai ada dua poros di dalam PDIP, Puan Maharani dan juga ada Ganjar Pranowo. Ya. Kemudian juga sebelum pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Jokowi sudah ada pertemuan juga, Bang Ege, Ya. antara Airlangga Hartarto dan Sama juga Puan. Nah, Yang ini ada sudah mobil- ada benang merahnya nggak sih? Yang Pak Airlangga memberikan hadiah Mobil mobil merah kuning. merah kuning. Iya. Kuning merah. Kuning. Kuning. Saya lihat kuningnya lebih banyak. Harusnya merahnya lebih banyak kalau mau jadi cawapres. Oh, gitu ya. Kalau mau jadi capres kuningnya lebih banyak. Apa yang disampaikan Mas Gun-Gun tadi itu menarik karena kan selalu dilihat kita nggak hadir dalam pertemuan itu. betul. Tapi kata-kata Mas Hasto yang bisa kita catat adalah pertemuan ini sudah terjadwal jauh-jauh hari sebelumnya. Yang tidak diduga adalah pendeklarasian capres Nasdem, yaitu Ya. Anies Baswedan yang semula 10 November maju jadi Oktober. 3 Oktober. Sehingga pertemuan ini yang dijadwalkan di tengah-tengah antara 3 Oktober dan 10 November seakan-akan membahas itu. Tapi anggaplah kan 2 jam pertemuannya, 120 menit. Nggak mungkin ada pada bagian tertentu tidak menyinggung soal Hal tersebut lah. Pilpres 2024. Nggak mungkin bahas Thales doang gitu kan. Bang, Nggak ya? mungkin. Ya. Thales dan jagung Pangan. rebus untuk dinikmati. Dan itu benar. 10 tanaman pendamping beras itu, saya pernah diundang ke sana untuk melihat betapa Bu Mega peduli terhadap itu. Tapi yang mau saya katakan, kita bayangkanlah pertemuan itu. Barangkali yang bisa disampaikan nih Gun adalah Bu Megawati menyampaikan kepada Pak Jokowi, kasihlah kesempatan dulu kita untuk menggodok 2 nama ini. Selamat pagi buat Bu Puan dan selamat pagi buat Ganjar. Ya sampai Mei lah atau Juni. Ya kan, karena bisa mengusung sendiri, tapi tetap melakukan pendekatan-pendekatan lari Silaturahmi pagi di dengan yang Monas lain, dan ya. lain-lain. Nanti kalau sudah ada hasil kurang lebih di Mei dan Juni, kita bikin keputusan terbaik buat PDI Perjuangan. Nah, tetapi saya mau bilang, Gun, ini kita catat hati-hati bahwa semuanya ini nanti akan bisa dipercepat oleh momentum yang lain. Katalisator yang lain atau percepatan yang lain. Misalnya Seperti ada deklarasi lagi gitu. bukan. Kalau deklarasi Pak Prabowo dengan Caimin kemungkinan akan berlangsung dalam Waktu dekat. minggu atau bulan ini. Oke. Tapi misalnya percepatan yang tidak kita bayangkan, tapi saya sudah mengantisipasi. Misalnya Anies dideklarasikan dengan Khofifah misalnya. Oh. Dalam konteks Hasto tuh jago geopolitik. Kalau kita bicara geografis Indonesia saja misalnya. Kalau percepatan itu ada, maka kita harus hitung-hitung itu. Kita tuh maksudnya PDI Perjuangan. Iya. Dia harus hitung-hitung. Kenapa tiba-tiba nama Khofifah kok muncul, Bang? Oh enggak, kalau orang yang banyak melakukan riset, mereka akan tahu bahwa nama Khofifah sebagai cawapres itu tidak banyak muncul, Yeah. tapi ada miraculous effect namanya. Jadi efek mukjizat kalau orang digabungkan itu, lalu sudah dideklarasikan, itu berbeda. Berbeda. Jadi Ada akhirnya angka-angka. merubah peta politiknya nanti. Itu bayangan dan asumsi serta apa yang saya coba teliti. Ya. Saya walaupun tentunya apa yang saya sampaikan ini sedikit menyakitkan bagi teman-teman Partai Demokrat dan belum tentu akan terjadi. Saya mengatakan kalau ini terjadi dan kemudian ada katakanlah sebuah asumsi nanti AHY akan berada pada posisi menteri yang ingin dia pilih sambil memantapkan diri untuk 5 tahun selanjutnya misalnya. Iya. Sekali lagi ini masih asumsi saya, Oke. maka akan ada percepatan. Kalau Anies dengan Khofifah, menurut saya sesuatu yang membuat apa yang dibicarakan di batu tulis akan mengalami percepatan juga. Oke, itu tadi analisis selanjutannya dari Bang Egy. Kalau Mas Gunun gimana? Soal 2 nama aja terlebih dahulu. Apakah 120 menit juga sangat yakin ya? Tadi Mas Gunun juga menyebutkan pasti pembahasan ada nama Mbak Puan dengan Pak Ganjar gitu. Nah, apakah juga di 120 menit ini negosiasi juga yang dilakukan oleh Bu Mega sama Pak Jokowi? Ya pasti komunikasi politik entah itu persuasi ataupun sifatnya negosiasi ya. Itu mungkin saja terjadi mengingat Pak Jokowi kan masih memiliki basis struktur ya. Pemerintahan, kemudian kuasa politiknya juga signifikan. Bahkan memungkinkan juga melakukan proses-proses mengonsolidasikan kuasa ya di antara kekuatan-kekuatan real politik ya, meskipun tentu tiap-tiap partai punya strategi dan kreativitas serta timing yang berbeda-beda dalam menentukan arah 2024. Tetapi seperti saya sampaikan tadi Mas Bayu, Mbak Rati, Pak Jokowi bisa jadi jangkar gitu ya, bisa jadi game maker. Meskipun kalau kita lihat konstelasi sekarang memang
posisi Bu Mega dengan hak prerogatifnya ya dalam penentuan capres PDI Perjuangan akan berposisi tetap sebagai game changer. 2014 dulu Bu Mega menjadi game changer ya, tidak memajukan dirinya tetapi memajukan Pak Jokowi, itu juga tentu menjadi pengalaman bagi PDI Perjuangan sebagai institusi. Nah, saya melihat meneruskan Bang Effendi Ghazali, kalau tadi Bang Ege membaca soal aktor misalnya Bu Hovifah, ya memang tidak bisa dinafikan ya keberadaan figur-figur potensial dengan basis masa tebal, ceruk masa tebal, apalagi kemudian merepresentasikan misalnya figur yang kemudian diterima di basis-basis tertentu ya. Misalnya Nahdien sebut aja, kemudian representasi perempuan dan kantong suara tebal Jawa Timur. Ya artinya memang dia bisa memersuasi juga keterkejutan publik nanti ya, atau yang disebut dengan elemen of surprise ya dalam konteks political marketing. Tetapi kalau saya lebih tertarik sebenarnya melihat potensi real politik yang masih dinamis yang terjadi di partai. Mas Bayu, Mbak Ratih, ingat KIB itu koalisi yang menurut saya masih sangat dinamis. Bisa berubah, bisa swing ya, bisa mengayun ke poros manapun. Misalnya Pak Erlangga bisa saja kemudian mengayun ke PDI Perjuangan dan menjadi mitra koalisi, tetapi juga bisa aja ada efek keterkejutan, misalnya posisi P3 yang internalnya sedang kemudian melakukan konsolidasi ulang, itu juga bukan tidak mungkin melahirkan kejutan, misalnya dia berbeda seperti misalnya eranya Pak Soeharto. Mungkin aja kemudian kan tidak menutup kemungkinan P3 bisa kemudian mendekat ke Anies Baswedan, atau misalnya PAN juga demikian, mengingat hubungan Pak Zul juga saya pikir tidak ada psychological barrier ya, tidak ada hambatan psikologis dengan Anies Baswedan. Jadi aksi reaksi itu masih harus dibaca dengan penuh kecermatan dan hati-hati. Kita melihat bahwa KIB ini simpulnya menurut saya memang punya persoalan di figur yang kemudian tingkat penerimaan publiknya masih terkendala, terutama di tingkat elektabilitas ya. Sehingga kemudian proses swing itu bisa terjadi di antara tiga partai yang bersangkutan. Sehingga kalau saya lihat benang merah kenapa misalnya Puan Maharani mengunjungi Pak Erlangga ya kan, dan itu kemudian ada komunikasi politik yang sifatnya persuasif dilakukan, karena memang posisi Erlangga dengan kebutuhan Partai Golkar sebagai satu di antara tiga partai suara terbesar ya di pemilu 2019 itu bisa kemudian menjadi bagian dari komunikasi lintas kekuatan yang berpotensi juga memperbesar yang disebutkan probabilitas perolehan suaranya jika kemudian memang jadi berkongsi. Oke Mas Gun, saya mau ke Bang Ege. Kalau tadi kan Mas Gun juga melihat KIB ini sebenarnya masih dinamis begitu ya. Kalau melihat porosnya nantinya akan seperti apa Bang Ege? Ya mungkin saya tarik ke sini Gun. Kita tahu bahwa di Indonesia ini barangkali ada 3 kingmaker utama ya. King dan queen maker. Jadi Pak Surya Paloh sudah, kemudian ada Bu Mega dan Pak Jokowi. Nah, kita menyebut king atau queen maker karena tidak mengajukan diri sendiri. Jadi walaupun kita tahu bisa saja kan Pak Prabowo juga, AHY juga, tapi kan mengajukan diri sendiri. Nah yang unik memang kata Gun-Gun tadi KIB ini sebetulnya. Karena bisa kemana aja gitu ya? Agak susah kita bilang kalau kita menyebutkan kingmaker, tapi kan Pak Erlangga Hartartonya masih disodorkan atau diusulkan menjadi salah satu cawapres atau capres. Tinggal 2 yang tidak betul-betul mengajukan diri kan sebagai capres atau cawapres, yaitu P3 dan PAN. Jadi mereka sebetulnya tidak bisa menjadi kingmaker atau tidak nih KIB ini. Nah betul sekali, maka Mbak Puan berjalan bersama Erlangga Hartarto itu dilihat sebagai sesuatu yang penting untuk katakanlah jangan maju sendirilah gitu. Nah, tetapi pada sisi lain partai-partai lain akan mikir kalau PDIP yang leading maka efek ekor jasnya kan tidak terlalu banyak bagi mereka dan bisa berbahaya loh bagi partai-partai seperti PAN misalnya atau P3 ketika tidak mendapat efek ekor jas dalam pemilu serentak itu akan berbahaya. Jadi mau mengajukan Puan atau Ganjar itu menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan bersama dalam konteks maju sendiri nih atau bersama dengan sepertinya dengan KIB. Karena kan Prabowo sebentar lagi sudah akan deklarasi. Mudah-mudahan terjadi ya karena yang lain cepat ini cepat juga gitu. Nah tinggal 2 poros lagi
poros PDI Perjuangan, apakah sendiri dan bersama partai-partai KIB lain atau bersama KIB. Walaupun agak lucu juga ketika misalnya bersama partai-partai non-parlemen, enggak juga. Buktinya PSI misalnya ini sudah ke tempat yang lain gitu kan. Ganjar tetap mengatakan, oh enggak terlalu kenal PSI karena selalu bersama PDI Perjuangan. Jadi betul tadi Ratih, ini soal poros menjadi penting, mungkin intinya menjadi PDIP seorang diri atau bersama KIB. Nah kalau bersama KIB siapa yang dapat efek ekor jas karena bisa menentukan masuk parlemen apa enggak. Dalam beberapa hari ini kita tahu loh ada video dari dalam P3 yang mengatakan kalau nggak ke sana, artinya ke arah lain, ini kita bisa nggak lolos ke Senayan loh. Tidak lolos. Itu juga pasti pertimbangkan oleh setiap partai itu. Iya. Jadi kalau bicara tadi dua poros, ya, apakah seorang diri PDI Perjuangan karena mampu untuk itu, atau bersama KIB. Gitu. Oke. Sedikit saja ke Mas Gun-Gun, Mas. 3-3 nih ya, jadi sedikit saja ke Mas Gun-Gun, Mas. Untuk menutup soal poros saja, Mas. Iya. Iya, soal poros menurut saya memang paling reasonable ya. Itu kalau lihat kalkulasinya memang 3 poros ya. Meskipun bisa 4 poros sebenarnya. Misalnya tadi disebut PDI Perjuangan ya. Dengan 128 kursi itu sebenarnya bisa maju. Tetapi bicara soal probabilitas perolehan suara menjadi agak repot kalau kemudian dia harus penetrasi ke basis-basis di luar PDI Perjuangan. Makanya diupayakan kemudian kan mengonsolidasikan partai lain untuk menjadi bagian dari koalisi. Kemudian KIB ya kalau mulus kan dengan 148 kursi itu satu paket. Kemudian Partai Nasdem yang mengonsolidasikan kekuatannya bagaimana dengan PKS dan sepertinya dengan Partai Demokrat sudah semakin chemistry-nya semakin bagus ya. Dengan 163 kursi bisa jadi poros ketiga. Dan yang terakhir ya Gerindra dengan PKB ya 133 kursi Mas Bayu itu juga satu kursi. Tapi ya saya melihat KIB yang bisa swing sehingga kemudian paling dalam hitungan saya berpotensi jadi akhirnya mengerucut jadi 3 poros, bahkan bisa aja jadi 2 poros kalau kemudian terjadi ya pengonsolidasian kekuatan terutama dengan efektifnya misalnya komunikasi Pak Jokowi ke basis-basis partai yang tadi saya sebut begitu. Baik Mas Gun-Gun, terima kasih. Bang Ege juga terima kasih. Catatan tinggal 2 itu ya, kalau ada elemen surprise yang kuat bagi Pak Anies sama partai-partai di KIB takut terhadap nggak lolos ke Senayan, nah itu bisa tinggal 3 poros. Nanti kita tunggu perkembangannya, nanti kita undang lagi Mas Gun-Gun, Bang Ege ya. Bahas soal ini lagi, oke. Terima kasih Mas Gun-Gun, Bang Ege sekali lagi terima kasih sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.